Dibantu Simon McManamy, Timnas Indonesia U22 dapat fasilitas terbaik di Kamboja. Timnas Indonesia U22 bisa dikatakan cukup beruntung pada SEA Games 2023 Kamboja, selain berada di grup yang relatif mudah juga mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan hal tersebut juga diakui manajemen tim Garuda Muda. Tempat latihan biasanya menjadi kendala dan berdampak pada permainan. Kalau di sini beda, kita mendapatkan lapangan yang oke dan bisa digunakan setiap saat, hanya di sini, Kamboja, kita mendapatkannya, kata manajer Timnas Sumarji di Phnom Penh, Rabu. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama di Kamboja mendapatkan fasilitas latihan yang bisa dikatakan representatif yakni di lapangan The Dream Visaka Training Camp, Phnom Penh, ada 2 lapangan yang tersedia. Usut punya usut, didapatkannya fasilitas tersebut buah campur tangan mantan pelatih Timnas Indonesia dan Bayangkara FC, Simon McManamy yang kini menukangi tim asal Kamboja, Visaha FC. Memang benar ada campur tangan Simon, kami juga sudah ketemu CEO-nya dan mereka membebaskan kita untuk menggunakan lapangan latihan miliknya, kata Sumarji menambahkan. Saat latihan terakhir sebelum melawan Timnas Myanmar, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, Timnas Indonesia bahkan berlatih bersamaan dengan Visaka FC meski dengan lapangan yang berbeda, ini juga terjadi pada latihan-latihan sebelumnya. Terkait persiapan melawan Myanmar, Sumarji menegaskan jika Timnas Garuda Muda harus meraih poin maksimal, hal ini demi mengamankan posisi pada klasemen Grup A kejuaraan multi-event 2 tahunan itu. Kami akui kita sangat diuntungkan terutama jeda pertandingan yang cukup lama, 4 hari, makanya harus dimaksimalkan pada laga besok, kata pria yang juga petinggi kepolisian itu. Timnas U22 Indonesia pada SEA Games 2023 terbilang berada di grup yang relatif mudah jika bandingkan dengan grup lainnya. Di grup A, selain tuan rumah Kamboja ada Indonesia, Myanmar, Filipina dan Timor Leste. Untuk grup B bisa dibilang grup neraka karena ada sang juara bertahan Vietnam disusul Thailand, Malaysia, Singapura dan Laos. Pada klasemen grup A, Kamboja di puncak klasemen dengan 4 poin dari 2 pertandingan disusul Indonesia dengan 3 poin dari 1 pertandingan, berikutnya Myanmar dengan 3 poin dari 1 pertandingan, Filipina 1 poin dari 1 pertandingan dan Timor Leste 0 poin dari 2 pertandingan. Pelatih Myanmar akui perbedaan level dengan Timnas U22 Indonesia. Pelatih Myanmar, Michael Veitenbeiner berbicara soal level tim asuhannya yang berbeda dengan Timnas U22 Indonesia. Timnas U22 Myanmar akan menghadapi Timnas U22 Indonesia pada laga kedua Grup A SEA Games 2023. Timnas U22 Myanmar bakal menghadapi skuad Garuda Muda di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Myanmar sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Timnas U22 Indonesia. Tim berjulukan The Asian Lions itu menang tipis 1-0 atas Timor Leste dalam laga perdana pada Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Sedangkan Timnas U22 Indonesia menang 3-0 atas Filipina pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Jelang menghadapi Timnas U22 Indonesia, juru taktik Myanmar pun bicara soal kekuratan tim asuhan Indra Shafri. Michael Veitenbeiner mengatakan bahwa Timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2023 dengan motivasi tinggi. Oleh karena itu, pemain yang dibawa ke ajang 2 tahunan ini juga tidak main-main. Veitenbeiner mengatakan pemain Timnas U22 Indonesia yang dibawa ke Kamboja adalah pemain-pemain bagus. Bahkan Rizky Ridho dan kawan-kawan diyakini memiliki pengalaman yang bagus. Apalagi sebagian pemain yang membela skuad Garuda Muda rata-rata telah main reguler di kompetisi Liga 1. Dengan begitu, Veitenbeiner menilai para pemain Timnas U22 Indonesia berada di level yang berbeda dengan Myanmar. Witan Sulaiman dan kawan-kawan memang tampil reguler di Liga 1 dan tentu itu membuat mereka memiliki banyak pengalaman dalam bermain. Jika saya lihat daftar pemain dari Indonesia, mereka bermain untuk Persija Jakarta, Makassar, dan klub besar lainnya, ujar Michael Veitenbeiner kepada awak media, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Mereka juga bermain sebanyak 20 hingga 22 pertandingan. Itu merupakan level yang berbeda buat kami, lanjutnya.
Lebih lanjut, Veikten Tenbeiner mengakui bahwa timnas U22 Indonesia pada ajang 2 tahunan ini merupakan salah satu tim bagus. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diyakini merupakan pemain-pemain yang bagus. Ia mengaku ini berbeda dengan Myanmar yang hanya membawa pemain muda. Menurutnya, Myanmar membawa pemain muda dengan rata-rata kelahiran tahun 2004 dan 2005. Ia mengaku mereka memang telah bermain di Liga Myanmar. Akan tetapi, tak semua pemain muda mendapatkan menit bermain. Sehingga tak banyak pemain yang memiliki banyak pengalaman seperti pemain timnas U22 Indonesia. Di sini, SEA Games, Indonesia merupakan tim yang sangat kuat. Sedangkan tim kami menjadi tim paling muda karena hanya punya pemain kelahiran 2004 dan 2005, kata Veikten Tenbeiner. Mereka semua bermain di Liga Myanmar tapi mereka tidak mendapat kesempatan tampil reguler di tim utama, ucapnya. Situasi ini memang tidak mudah untuk pemain Myanmar. Apalagi beberapa tahun terakhir Veikten Tenbeiner mengaku sepak bola Myanmar sempat kesulitan. Dari permasalahan COVID-19 dan yang lainnya, menurutnya hal ini memiliki dampak yang luar biasa karena liga juga sempat berhenti dan ikut bukan sebuah keuntungan buat tim. Justru berhentinya liga bisa menjadi kelemahan buat Myanmar karena semakin banyak pemain yang tidak mendapatkan jatah bermain di kompetisi. Situasi ini pun yang membuat Veikten Tenbeiner pusing karena pemain yang dibawa ke SEA Games 2023 juga pemain yang tak tampil pada event sebelumnya. Sehingga semua butuh dipersiapkan secara matang dan tanpa masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, di Myanmar tidak mudah buat pemain karena ada COVID-19 dan lainnya, kata Veikten Tenbeiner. Liga juga terhenti selama 2 tahun, jadi ini bukan sebuah keuntungan, tuturnya. Dengan situasi yang ada saat ini, alih-alih mencemaskan pertandingan melawan Indonesia nantinya, sang nakoda mengaku bahwa ia harus tetap berusaha dan optimistis bisa terus mengembangkan skill para pemain. Bahkan dalam ajang 2 tahunan ini para pemainnya diharapkan bisa menyerap banyak pengalaman bertanding nantinya. Saat ini kami berusaha untuk terus berkembang dan mendapatkan pengalaman buat pemain, pungkasnya. Diuntungkan istirahat lebih lama, timnas U22 Indonesia diharapkan menang mudah atas Myanmar. Pemain timnas U22 Indonesia, Beckham Putra berharap rekan-rekannya dapat memanfaatkan jeda waktu istirahat lebih lama untuk bisa menaklukkan dan meraih kemenangan mudah atas Myanmar. Timnas U22 Indonesia memang bisa dikatakan memiliki waktu istirahat lebih lama dibandingkan Myanmar. Timnas U22 Indonesia telah meraih kemenangan 3-0 atas Filipina pada laga perdana di Grup A SEA Games 2023, di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Setelah meraih kemenangan itu, skuad Garuda Muda memiliki jeda waktu istirahat lebih lama dibandingkan calon lawannya pada pertandingan kedua yakni melawan Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Sebab Myanmar baru akan menjalani pertandingan perdananya melawan Timor Leste pada Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Dengan begitu, Myanmar hanya memiliki waktu istirahat 1 hari dibandingkan timnas U22 Indonesia. Seusai pertandingan, tim asuhan Indra Shafri bisa dibilang telah memiliki waktu istirahat selama 4 hari. Beckham Putra pun mengakui bahwa timnas U22 Indonesia memiliki waktu istirahat lebih lama. Bahkan ia mengaku jeda waktu ini bisa menjadi keuntungan tersendiri buat tim Merah Putih. Oleh karena itu, dengan keuntungan jeda istirahat lebih lama, Beckham pun berharap rekan-rekannya mampu memanfaatkan keuntungan ini dengan baik. Persiapan kita terhitung lebih lama, kita jeda hampir 5 hari, ujar Beckham Putra sebagaimana dikutip dari YouTube PSSI, Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023. Jadi ini keuntungan besar buat kita karena Myanmar hanya istirahat cuma 1 hari untuk memanfaatkan keuntungan itu, ujarnya. Lebih lanjut, jelang menghadapi Myanmar pemain Persib Bandung itu pun mengaku kondisi semua pemain dalam keadaan baik. Bahkan ia dan rekan-rekannya mengaku telah melakukan persiapan dengan maksimal. Sehingga tim Merah Putih siap menghadapi Myanmar nanti. Walaupun jelang menghadapi Myanmar ini, pemain berusia 21 tahun itu mengaku tim pelatih terus memberikan menu latihan dengan maksimal.
Tentu saja ini dilakukan agar tim Merah Putih nantinya bisa meraih kemenangan dan mengamankan 3 poin penuh dari Myanmar. Beckham mengaku persiapan terus dilakukan baik latihan fisik dan taktikal. Selain itu, Timnas U22 Indonesia juga mengaku siap menonton pertandingan Myanmar melawan Timor Leste nantinya. Hal ini tentu saja dilakukan agar saat Timnas U22 Indonesia menghadapi Myanmar nantinya dalam kondisi siap. Kondisi semua aman, bagus dan hari ini kita mulai lagi persiapan lawan Myanmar, kata Beckham Putra. Jadi kita harus mempersiapkan sebaik mungkin dan semoga bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Dengan persiapan yang cukup lama ini, Beckham Putra pun berharap Timnas U22 Indonesia nantinya bisa meraih kemenangan dengan mudah dari Myanmar, tentu saja dengan harapan semua pemain bisa memaksimalkan keberuntungan itu dengan baik, sehingga skuad Garuda Muda layak meraih 3 poin nantinya. Semoga bisa didapatkan kemenangan itu buat Timnas U22 Indonesia, tuturnya.